Halo Sobat UT, perkenalkan, nama saya Laila Tuliza dengan NIM 860321049. Hari ini kita akan membedah bagaimana pemikiran filosofis dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, menjadi kunci untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital. Sebelum masuk sana, mari kita pahami apa itu pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar bukan hanya sekedar hiasan. Pilar adalah fondasi, penyangga, dan tiang penguat utama. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan mudah runtuh diterjang arus perubahan zaman. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat, dasar yang pokok, penopang, atau penyangga. Pilar pendidikan mengacu pada UNESCO, yang mana pada pilar pendidikan tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran, serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Terdapat 4 pilar pada dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. 4 pilar tersebut yakni 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus belajar mempelajari subjek-subjek yang spesifik. Kita dapat memiliki landasan untuk menerima pengetahuan umum yang lebih luas. Yang kedua, learning to do, atau belajar untuk berbuat berkarya. Pilar ini menjelaskan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat berkarya dalam situasi atau kondisi. Hal ini mengacu pada keaktifan dan kreativitas hidup bermasyarakat. Yang ketiga, yakni learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain, komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Yang keempat, learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita, dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan. Arti kata Ing Ngarso di depan, sung menjadi atau memberi, tulodo artinya teladan atau contoh. Maknanya yakni ketika seseorang pendidik atau pemimpin berada di depan, ia harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu kognitif, tetapi juga menunjukkan karakter moral dan etika yang luhur dalam tindakan sehari-hari. Penerapannya, guru datang tepat waktu, tutur kata yang santun, kemudian menunjukkan minat belajar yang tinggi sehingga murid menerima perilaku positif tersebut. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun memberi semangat. Arti katanya Ing Madya artinya di tengah-tengah, mangun membangkitkan atau membangun, karso kemauan, niat, dan semangat. Maknanya ketika berada di antara murid-murid, seorang pendidik harus menciptakan ruang diskusi yang inklusif, membangkitkan motivasi, dan menggali potensi mereka. Guru tidak menjaga jarak yang kaku, melainkan merangkul dan berjalan bersama. Sebagai guru, penerapan yang kita buat adalah guru memfasilitasi kerja kelompok, aktif bertanya untuk memicu rasa ingin tahu siswa, dan memberikan apresiasi lebih terhadap proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Arti kata tutwuri, mengikuti dari belakang, Handayani memberikan dorongan moral atau perilaku. Maknanya yakni prinsip yang menjadi semboyan Kementerian Pendidikan ini, berarti dari belakang seorang guru harus memberikan kebebasan kepada murid dan untuk berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya sambil tetap mengawasi secara bijaksana. Guru memberikan kepercayaan penuh agar murid mandiri dan berani mengambil keputusan. Penerapannya, yakni guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek tugas sesuai minat mereka, namun tetap siap mengarahkan jika siswa mulai keluar dari jalur dan menghadapi kesulitan. Filosofi dibaliknya yakni sistem Among. Ketiga prinsip ini melahirkan apa yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai sistem Among. Di sini pendidik mengibaratkan sebagai merawat tanaman. Guru adalah petani, murid adalah benihnya. Jika benihnya adalah jagung, guru tidak bisa memaksakan jagung tersebut untuk tumbuh menjadi padi. Tugas guru adalah menyediakan tanah yang subur, menyiramnya, membasmi hama, dan memastikan jagung tersebut tumbuh menjadi jagung yang berkualitas baik. Secara singkat, trilogi ini mengajarkan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berpihak pada anak, memanusiakan manusia atau humanisasi, dan memerdekakan lahir maupun batin mereka. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi, karakter peserta didik, dan peran guru. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat. Relevansi dalam era digital yakni pembelajaran daring atau blended learning membutuhkan keterlibatan aktif yang tinggi agar tidak membosankan. Guru yang menerapkan prinsip ini akan memposisikan diri sebagai fasilitator dan mitra belajar menggunakan teknologi seperti gamifikasi, papan kolaboratif seperti Padlet atau forum diskusi untuk memicu kreativitas dan kolaborasi siswa. Tantangan penerapannya yakni dinding layar aliansi digital. Saat pembelajaran daring, interaksi seringkali terasa dingin dan transaksional. Sangat sulit bagi guru untuk berada di tengah-tengah murid ketika mayoritas dari mereka mematikan kamera atau off cam atau melalui Zoom fatigue. Kesenjangan akses
atau digital divide. Membangun semangat kolaborasi sangat terhambat jika sebagian murid terkendala jaringan internet yang buruk atau tidak memiliki perangkat yang memadai. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital menghadirkan dualisme. Satu sisi teknologi menyediakan alat yang luar biasa untuk mewujudkan, di sisi lain ia memberikan disrupsi besar terhadap cara manusia berinteraksi. Ingat Sosong Tulodo di depan memberi teladan relevansi dalam era digital, yakni di era di mana murid menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial atau platform digital. Konsep teladan tidak boleh lagi terbatas pada dinding kelas fisik. Guru harus hadir sebagai teladan dalam literasi digital dan etika berinternet. Tantangan penerapannya yakni rekam jejak digital guru. Guru dituntut untuk menjaga sikap, tidak hanya di sekolah, tapi juga di akun media sosial pribadi mereka. Komentar tidak bijak atau konten yang kurang pantas dari seorang guru di ranah publik digital akan meruntuhkan wibawa mereka seketika. Fenomena hyper reality. Murid kerap kali lebih memilih meniru influencer atau konten kreator yang memiliki visual yang menarik, namun minim nilai edukasi ketimbang meniru guru mereka. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan relevansi dalam dunia digital, yakni prinsip ini sangat sejalan dengan konsep Merdeka Belajar dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Student-centered learning. Internet adalah samudra informasi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan bertindak sebagai navigator. Guru memberi kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber digital, namun tetap mengawasi dari belakang. Untuk tantangan penerapannya, yakni plagiarisme atau krisis karakter. Ketika dilepas untuk mandiri, tantangan terbesarnya adalah godaan menggunakan generative AI seperti ChatGPT atau mencontek dengan cara mengcopy paste secara instan tanpa proses berpikir kritis. Menumbuhkan karakter kejujuran akademik di era instan ini sangatlah berat. Kemudian yang kedua yakni filter bubbles dan hoax. Jika lepas tanpa pengawasan monitoring yang kuat dari belakang, murid rentan tersesat dalam pusaran informasi hoax atau kecanduan konten negatif. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan digunakan sebab pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pendidikan karakter, etika, tanggung jawab peserta didik dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan. Maka pendidikan nasional dapat menghasilkan generasi emas yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.